طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا يسر لنا أمورنا وفهم لنا ديننا إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita selesai di pekan yang lalu dari pembahasan tentang at-taharah. Insyaallah taala pekan ini dan seterusnya kita masuk di kitabus shalah, dari apa yang ditulis oleh Qismul Ilmi di Muassasah Ad-Durar Saniyah di website durar.net dan bagian fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang telah kita dengar dan menjadikannya ilmu yang membuahkan amal yang saleh yang memberatkan timbangan kita semua di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Pertama, penulis di sini menyebutkan tentang definisi salat, pentingnya salat dan keutamaannya. Yang pertama, awalan ta'rifus salat. Definisi dari salat. Salat itu apa? Salat itu apa? As-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa adalah doa, doa. Ini secara bahasa, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya tentang orang-orang yang membayarkan zakat. Kata Allah, wa shalli alaihim, dan salatlah atas mereka, yakni doakan mereka. Inna salataka sakanul lahum,
sesungguhnya salatmu itu ya menenangkan mereka, adalah ketenangan bagi mereka. Ini secara bahasa. Ya, salat dari seorang hamba maknanya adalah doa. Baik, ada satu makna lain, yakni yang disebutkan oleh para ulama, kalau salat itu dari Allah, Allah Subhanahu wa taala salat kepada hambanya, maknanya adalah memuji di hadapan para malaikat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salawatullahi wa alaikum ahlal bait kepada Nabi Syuaib. Maka apa maksudnya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada beliau dan keluarganya. Dan kita ketika mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah salat kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah semoga Allah memuji beliau di hadapan para malaikatnya. Ini makna salat secara bahasa. Artinya adalah doa. Ya. Dan kalau salat itu dari Allah, atau salawat, kita sebut salawat itu dari Allah, maka apa yang dimaksud dengannya adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang mulia. Baik. Ini secara bahasa, secara istilah. Berikutnya secara istilah. Ahli fikih mengistilahkan salat itu apa? Para ulama mengistilahkan yang disebut dengan salat adalah beribadah kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. At-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatin bit takbiri mukhtatamatin bit taslimi. Salat itu adalah beribadah kepada Allah dengan perbuatan dan ucapan tertentu. Ya, perbuatan salat tertentu, ucapan dalam salat juga tertentu. Disebutkan tata caranya oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ketika kita salat ada berdirinya, ada rukuknya. Ya, sebagian salat mungkin tidak ada rukuknya. Salat apa? Jenazah. Ada rukuknya berapa kali? Sebagian rukuknya ditambah satu, ya ini berlebih dari salat lain. Itu salat gerhana. Kadang takbirnya ada satu salat yang lebih dari salat yang lain. Salat Id. Ini tertentu semuanya. Khusus. Tidak ada di amalan lain yang seperti itu. Dia ada dalam salat. Awalnya dimulai dengan takbir. Ya, awal salat itu takbirnya. Ketika sudah takbir, maka dia sudah masuk di dalam amalan tadi. Dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Ketika selesai salat, maka ucapan terakhirnya adalah salam. Nah, kita kenal salat ini amalan yang kita lakukan wajib bagi seorang muslim, wajib sebagai fondasi penegak agamanya, tiang dari agamanya, rukun dari agamanya. Yang tidak memilikinya ibarat rumah tanpa tiang. Silahkan Anda bayangkan rumah tidak ada tiangnya. Apa yang ada? Tentunya rubuh. Tentunya apa? Rubuh. Nah. Salat, kata Imam Nawawi, disebut dengan nama salat. Kenapa dinamakan salat? Amalan tadi karena memang mengandung doa. Ada doa di dalam Al-Fatihah, ada doa di dalam rukuk, ada doa di dalam takbirnya,
ada doa di dalam istiftahnya, ada doa di dalam i'tidal sujud, doa di antara dua sujud. Ya, dan kandungan doanya sangat banyak. Kandungan doanya sangat banyak. Makanya salat disebut dengan nama salat karena kandungannya mengandung doa. Ini hubungan antara dua makna, makna istilah dengan makna bahasa. Qal thaniyan ahammiyatus salati wa fadluha. Yang kedua, pentingnya salat dan keutamaan salat. Yang pertama, as-salatu ahammu arkanil islami ba'da syahadataini. Salat itu rukun Islam yang paling penting setelah syahadat. Ya. Ini disebutkan secara nas di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim delegasi utusan untuk berdakwah. yakni maksudnya adalah Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhu. Muadz bin Jabal diutus ke Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas beliau untuk berdakwah, mendakwahkan Islam. Beliau mengajarkan kepada Muadz cara berdakwah yang benar. Apa yang pertama kali dimulai? Kata beliau, innaka taqdumu qauman min ahli kitab. Engkau hai Muadz mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, orang-orang kafir yang mereka memiliki latar belakang, memiliki kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yahudi, kebanyakannya di Yaman saat itu Yahudi, walaupun ada Nasara. Sampai sekarang Yaman juga ada Yahudinya. Yahudi, keluarga Yahudi ada. Ya. Baik. Kalau kita lihat sebenarnya secara sejarah, Yahudi masuk di Yaman melalui raja mereka yang disebut dengan Tubban As'ad nama aslinya. Yang dia masuk ke dalam agama Yahudi setelah melakukan perjalanan ke Syam, kemudian kembali dan sempat singgah di beberapa tempat, di antaranya bertemu dengan dua pendeta Yahudi. Yang dua pendeta ini orang baik sebelum datangnya Rasulullah SAW, dan beliau mempercayai mereka berdua sampai akhirnya beliau menganut agamanya. Setelah itu apa? Dari keturunannya, ya di antara mereka ada orang-orang baik dan ada juga orang-orang yang tidak baik. Adapun setelah Rasulullah SAW diutus, maka mereka harus masuk Islam. Makanya Muadz bin Jabal ketika datang ke Yaman, beliau diperintahkan untuk berdakwah, mendakwahi mereka ahlul kitab. Kata beliau, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Hendaknya yang pertama kali didakwahkan, dipanggil, diseru mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Ya. Mereka punya ilmu, punya kitab. Lalu apa yang pertama kali? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang pertama kali adalah syahadat la ilaha illallah. Mengajarkan kepada mereka untuk bertauhid. Maka ini yang pertama. Setelah itu, fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka mengikuti orang-orang ahlul kitab, mau mendengar, mengucapkan syahadat, mentauhidkan Allah, mengamalkan syahadat tadi. Kalau mereka nurut, mereka taat, mau bersyahadat, maka kata beliau, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kabarkan pada mereka, ajarkan pada mereka bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk salat 5 kali sehari semalam.
Jadi sholat 5 kali sehari semalam ini ajaran kedua yang paling penting yang harus didakwahkan kepada manusia. Siapapun orangnya yang ingin berdakwah kepada Allah sesuai jalan Rasul, maka ini jalannya. Yang pertama, ajarkan kepada mereka tauhid, pada manusia, kepada mad'unya tauhid. Bagaimana manusia menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan semua yang diibadahi secara batin selain Allah. Karena semua yang diibadahi selain Allah itu batin. Setelah itu, ajarkan kepada mereka 5 salat 5 waktu. Baik. Ya, walaupun di sebagian daerah ada orang-orang mengaku muslim di sebagian daerah, tapi salatnya waktu telu. Salatnya waktu telu. Ini ada di Lombok, sekte waktu telu. Salatnya kapan? Terbit matahari, tengah siang, tenggelam matahari. Ini bukan ajaran Islam, bukan ajaran Islam. Kemungkinannya adalah ajaran dari agama lain, Hindu atau yang lainnya, yang mereka menunaikan peribadatan di waktu-waktu tersebut hanya saja ibaratnya diislamisasi, ya. Mereka mungkin melakukan apa? Kalau Islam sholat, kalau gitu sholatnya di waktu 3 ini. Ya, ini tidak tepat. Rasulullah SAW mengajarkan 5 dan waktunya bukan bukan itu. Baik. Ini sholat yang pertama adalah rukun terpenting setelah syahadat. Yang kedua, yang menunjukkan pentingnya sholat, kata beliau, as-salatu amarallahu ta'ala bil muhafazati 'alaiha fi kulli halin, hadaran wa safara, silman wa harba, sihhatan wa marada. Salat itu Allah perintahkan untuk terus dijaga di semua kondisi kita. Kondisi kita apa saja tetap harus salat. Kata beliau, hadaran wa safara, saat kita tidak bepergian, mungkin berada di rumah, wa safaran, saat kita bepergian tetap harus dijaga. Ya, tidak benar misalnya orang, kenapa kamu nggak sholat? Aku lagi safar. Lalu terus gimana? Sholatnya nanti kalau di rumah aja. Ini terjadi. Orang-orang yang bepergian dengan misalnya pesawat sampai 16 jam, banyak dari mereka tidak sholat saat itu. Dengan alasan lagi safar. Ya, tidak sholat itu bukan berarti dia akan, mungkin ada sebagian mungkin punya pendapat sholatnya nanti ketika di tanah. Nanti dia andai kan dia sholat di atas, nanti dia qadha di bawah. Itu ada sebagian mungkin qaul begitu. Tapi ada di antara mereka sama sekali tidak sholat, ditinggalkan betul. Subuh misalnya masih di pesawat pendaratan jam 12 siang. Ya, dia tidak sholat di atas, di bawah juga nggak diganti. Karena memang dia tidak mengerti tentang hal ini. Pikirannya sholat itu kalau di rumah aja. Baik. Padahal sholat diperintahkan ketika kita di rumah, juga kita safar. Harus tetap sholat. Walaupun nanti saat safar dengan saat di rumah ada ketentuan yang berbeda. Di antaranya boleh memendekkan sholat yang 4 menjadi 2. Boleh mengumpulkan 2 sholat antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Ya, di waktunya mereka. Ya, boleh agak mengakhirkan, misalnya, ya, menjadikan sholat zuhur di waktu asar. Boleh menjadikannya, ya, setelah, intinya ada waktu ada ketentuan-ketentuan
di dalam safar. Hanya saja itu menunjukkan betapa pentingnya sholat. Bukan menunjukkan betapa sholat itu bisa dirubah-rubah, enggak. Justru menunjukkan pentingnya, karena waktu safar pun harus sholat. Wasilman wa harban, saat sedang damai dan juga saat perang. Perang juga harus jaga sholat. Perang juga harus menjaga sholat. Saat sedang aman, kita harus menjaga sholat. Saat kita sedang perang juga harus menjaga sholat. Ya, ada syariat namanya sholatul khauf. Sholat saat sedang khauf, sedang takut, sedang perang. Di mana sholat itu bisa dilakukan dengan kondisi, ya, kalau perangnya itu masih terkendali, bisa berjamaah. Caranya nanti ada dijelaskan di akhir, insyaallah taala di waktunya, di mana imam sholat, makmum ikut bertakbir bersama-sama. Kemudian yang sholat pertama kali adalah shaf pertama. Rakaat berikutnya shaf pertama berjaga, shaf kedua ikut. Itu kalau memungkinkan. Nanti setelah itu imam salam, sementara yang berjaga menyelesaikan masing-masing. Tidak lagi berjamaah, sudah masing-masing menyelesaikan nambah satu-satu. Ya. Kalau sholatnya 2, kalau sholatnya 3 berarti nambah 2. Atau ya. Baik. Kalau sholat tidak memungkinkan, maka sholat dengan kondisinya. Bisa sambil berlari, sambil menunggang kuda. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya ini ketika perang berkecamuk. Sementara waktu sholat sudah mepet, dengan kondisi mereka masing-masing. Tidak bisa dihentikan misalnya perangnya. Sudah, sholat dengan kondisi masing-masing. Bahkan kalaupun terlewat waktunya, harus diqadha, harus diganti. Kalau itu bukan kesengajaan karena meremehkan, karena ketiduran, kita harus mengqadhanya. Ya, kecuali karena haid dan nifas, maka tidak ada qadha untuk sholat ini. Sihatan wa maradan, sakit ataupun sehat. Ya, sehat tentunya kita sholat dengan keadaan kita, bisa berdiri, bisa berjamaah ke masjid. Kalau tidak bisa, sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa, sholat dengan berbaring, menghadap kiblat kalau bisa. Kalau tidak bisa, sholat dengan berbaring, dengan keadaannya. Kalau tidak bisa bergerak, dengan isyarat tangan atau isyarat mata. Selama akal masih ada, wajib sholat. Orang-orang yang sakit, mereka juga wajib sholat sebenarnya. Banyak juga waliyadzubillah, saat sehatnya sholat, saat sakit tidak mau sholat. Dengan alasan uzur. Padahal bukan uzur. Ya, makanya orang-orang yang tahu, ketika dia misalnya dalam keadaan yang tidak bisa apa-apa, hidungnya dipasang alat, semua badannya dengan alat, dia hanya berpesan pada yang bisa menungguinya, mungkin keluarga atau dari kalangan medis, mengatakan tolong waktu sholat saya diingatkan. Cuman itu permintaannya. Ya, dalam keadaan dia tidak bisa. Akhirnya dia ketika waktu sholat, ya dia sholat dengan keadaannya. Kalau bisa berwudu, bersuci dengan tayamum. Kalau tidak bisa, maka dia sudah faqidut tahur. Sudah dia sholat dengan keadaannya. Saking pentingnya sholat ini. Baik. Yang ketiga, sholat, kata beliau, wasiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-akhirah li ummatihi. Adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau mewasiatkan sebelum meninggalnya, Rasulullah SAW di antara wasiat terakhirnya as-salah wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat dan perhatikan apa yang kalian miliki dari budak-budak kalian. Jadi beliau di antara pesan terakhirnya ini, maka pesan terakhir
wasiat terakhir ini menunjukkan pentingnya sesuatu. Kalau kita ya mungkin mengetahui sebentar lagi mungkin ajal tiba, yang kita ucapkan apa? Hal-hal penting. Hal-hal penting kepada keluarga kita, keturunan kita, anak-anak kita, wasiat kita apa? Ya. Maka Rasulullah SAW juga sama, dia mewasiatkan hal-hal terpenting ya yang beliau wasiatkan di akhir hidupnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat min syari'atil anbiya wal mursalin, termasuk syariat yang ada di kalangan para nabi terdahulu dan para rasul terdahulu. Walaupun mungkin caranya belum tentu sama. Caranya belum tentu sama. Ya, secara globalnya ada salat di kalangan mereka. Contohnya apa? Yang menunjukkan hal ini. Ketika penyebutan kisah Maryam, ya, alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala dikatakan kepadanya, ya, wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Kepada Maryam kan ibunya Nabi Isa, dari kalangan para nabi terdahulu. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Baik. Kemudian juga kisah tentang dalam hadis disebutkan Juraij. Juraij ini kisahnya, beliau ini ahli ibadah, punya tempat sholat khusus di atas gunung. Suatu hari ibunya ingin bicara kepada Juraij, memanggilnya. Juraij saat itu sedang melaksanakan sholat. Disebutkan para ulama sholat yang sunnah, bukan yang wajibnya. Wahai Juraij, dipanggil ibunya. Kata Juraij berpikir, sholatku atau ibuku? Saya milih lanjut sholat apa datang ke ibu? Tapi Juraij memilih untuk lanjut sholat. Ibunya pulang. Sampai 3 kali terjadi. Ya, dipanggil, tapi Juraij tetap sholat. Karena rajinnya dia. Baik. Maka di kalangan para nabi terdahulu ada sholat. Ada sholat. Juga secara global disebut dalam surat Al-Anbiya ayat 73, "Auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah." Kami wahyukan kepada mereka para nabi ya melakukan kebaikan. Agar mereka melakukan kebaikan, menunaikan salat dan membayarkan zakat. Ini ada di kalangan para nabi terdahulu. Baik. Berikutnya yang menunjukkan pentingnya salat. Salat itu adalah, kata beliau, as-salatu amududdin. Wa la yaqumu illa biha. Salat itu adalah tiangnya agama. Dan agama tidak mungkin tegak kecuali dengan salat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dhurwatu sanamihi al-jihad." Al-jihad fi sabilillah. Ra'sul amr, ya, induk dari semua perkara ini adalah Islam. Wa 'amuduhu as-salah, penopang utamanya, penopangnya adalah, tiangnya adalah salat. Inti adalah Islam, salat adalah amudnya, tiangnya. Wa dzirwatu sanamihil jihad fi sabilillah, dan puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Jadi salat tiangnya agama. Yang berikutnya yang menunjukkan keutamaan dan kepentingan salat, pentingnya salat adalah salat melarang dari perkara yang keji dan mungkar.
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu melarang, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Baik. yakni ketika seorang menunaikan salat bukan sekedar rutinitas, tapi betul-betul dia jaga hukum-hukumnya, dia jaga keikhlasannya, dia jaga waktunya, dia jaga khusyuknya, ini akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau ada orang salat hanya rutinitas, sing penting wis, maka dengan kadar itu pula hasil salatnya. Makanya mau ada orang salat tapi nyolong misalnya, ya, bukan salah di salatnya, salahnya di dia yang tidak menegakkan hukum-hukum di dalam salat tersebut. Inti dari salat tersebut, kekhusyuannya, penjagaannya kurang, hanya baru rutinitas, baru dia menunaikan kewajibannya, menggugurkan kewajibannya dengan salatnya dia tersebut. Tetapi yang diterima darinya, ya, yang menjadi buah dan hasilnya tergantung seorang ketika menjaganya. Ibarat kata ketika orang menanam, apakah setiap yang menanam pasti akan memanen? Kalau dia cuma menebar benih, tumbuh pohon lalu tidak disiram, tidak dipupuk, tidak dijaga, sampai kapan juga pohon tetap pohon dan buah tidak kelihatan, nah, tidak akan muncul. Baik. Berikutnya yang menunjukkan keutamaan dan pentingnya salat adalah kafaratun lidzunubi wal khataya, menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita digugurkan dengan salat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan kaffaratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, antara salat satu dengan yang lainnya, yang 5 waktu ini, Jumat sampai Jumat berikutnya, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, dan Ramadan satu kepada yang berikutnya, ya, itu kata Rasulullah mukaffirat, menggugurkan, menghapuskan apa-apa yang dilakukan di sela-sela hal-hal tersebut. Antara waktu sholat subuh dengan zuhur ada dosa tentunya kita, dosa yang disengaja ataupun yang tidak, terucap atau terbetik dalam hati atau diucapkan, dilakukan dengan anggota badan, mungkin terjadi. Nah, salat itu menghapuskan dosa tadi. Ya, Jumat satu, jangan Jumat yang lain. Ya, Ramadan satu dengan yang lain. Itu juga yang menggugurkan diantaranya adalah salatnya. Di antara yang menggugurkan dosa-dosa kita adalah salat kita. Selama kita tidak melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa? Dosa yang ada ancamannya, ancaman laknat, ancaman diusir dari golongan Rasul SAW, ada azabnya di dunia ataupun di akhirat. Ini dosa besar. Ya, dosa besar banyak. Ya, banyak. Dan banyak juga yang diremehkan, dikira dosa kecil. Dikiranya dosa kecil. Karena apa? Karena kesalahannya wis jeprah di ora pada nglakoni. Ya, termasuk diantaranya adalah ghibah, namimah. Ya, termasuk diantaranya adalah tidak menjaga seorang dari cipratan najis air kencingnya ketika buang hajat.
Termasuk diantaranya adalah wanita bertabarruj, berdandan, memperlihatkan kecantikannya, perhiasannya. Ini dosa besar karena diancam. Termasuk yang diremehkan isbal bagi laki-laki. Ini diremehkan karena banyak orang melakukannya. Bahkan yang tidak isbal dituduh macam-macam. Padahal hadisnya jelas. Ancamannya ada. Baik. Dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak melakukan dosa-dosa besar tadi, lalu dosa-dosa kecil kita, ya andaikan itu terjadi dan itu tidak mungkin bagi kita untuk menghindar, kullu bani adam khata', maka salat kita menghapuskan dosa tadi. Salat kita menghapuskan dosa-dosa tadi. Dan permisalannya disebutkan bagaimana salat ini menghapuskan dosa. Ibaratnya kata Rasulullah SAW, bagaimana kalau di hadapan rumah kita ada sungai? Rumah kita ada sungai, setiap hari mandi 5 kali, masih berdaki apa enggak? Atau swing 5, nang baju sing mili. Kata para sahabat, la yabqa min darani syai'. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika mathalus shalawatil khams. Itulah permisalan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapuskan dengan salat 5 waktu tersebut dosa-dosa. Ya, baik. Yang berikutnya yang menunjukkan keutamaannya, memperbanyak sholat. Kata beliau, kasratus sholat, memperbanyak sholat. Yang dimaksud dengannya sholat sunnah. Di waktu-waktu yang kita bisa melakukan sholat. Ba'dal wudu, masuk masjid, sebelum Jumat dengan sholat yang mutlak, kita berbuat yang kita lakukan rakaat yang banyak, 2 rakaat di malam hari. Sholat tahajud kita. Ya, salat lail itu waktunya, salat malam itu dimulai dari maghrib sampai azan, itu salat lail. Cara itu waktu umumnya. Afdalnya setelah apa? Sepertiga malam terakhir. Ya. Itu yang paling afdalnya. Kalau memungkinkan untuk bangun, kalau enggak merasa bisa bangun, salatnya sebelum tidur, dan itu tidak apa-apa. Ba'da isya, misalnya, ini kemungkinan saya terlalu capek. Misalnya, sebelum tidur, salat dulu. Ya, minimalnya witirnya. Dan yang sudah witir di awal, jangan witir lagi di akhir. Tadinya bangun, kemudian setelah bangun tidur. Kemudian apa? Jangan witir lagi. Salatnya syafa', genap. Kemudian sholat yang bisa diperbanyak lagi duha, ya, sholat rawatib 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Ini yang paling banyak. Boleh 2, 4 sebelum asar, walaupun tidak di satu hadis. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Bisa dilakukan banyak. Ya. Baik. Ini sebab untuk kita bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Sababun li murafaqati Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ini keutamaan. Siapa yang enggak ingin bersama Nabi? Siapa yang enggak ingin? Dia ingin semua ketemu beliau, bisa berjumpa dengan beliau. Karena kita pengikut beliau, kita tentunya cinta kepada beliau, kita bersalawat kepada beliau, mengikuti jalan beliau. Tentunya keinginan kita adalah bisa bertemu beliau, bersama beliau di surga nanti. Caranya bagaimana? Disebutkan dalam hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah bin Ka'ab ini mengatakan, ya Rasulullah, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Pernah suatu malam aku bermalam bersama Rasulullah SAW. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Aku di malam tersebut membantu beliau mendatangkan air wudhu dan air untuk buang hajat. Artinya beliau malam itu bermalam bersama Rasul, membantu beliau di kebutuhan hajat dan juga wudhunya. Maka karena beliau dibantu oleh Rabi'ah bin Ka'ab, kata Rasulullah SAW, sal, minta sesuatu. Silahkan kamu minta apa. Faqala li sal. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, yang aku pingin bersama engkau di surga nanti. Ya. Sahabat itu punya cita-cita yang tinggi. Kalau kita coba kamu minta apa? Minta doa apa? Aku pingin, misalnya yang masih belum nikah, pingin bojo sing ayu, pingin apa? Mobil sing main, pingin omah sing megah, mewah. Mungkin bagian kita. Bagian para sahabat radhiyallahu anhum, manusia yang paling mulia yang Allah pilih untuk menemani Rasul. Cita-cita mereka tertinggi juga. Pingin masuk surga. Masuk surganya bukan sembarang surga. Kalau kita mungkin, aku kayak nang Purwokerto bae cukup lah. Asal suarganya kayak nang Purwokerto bae, nggih. Nah, ini ucapan sebagian orang. Aku tidak minta yang muluk-muluk. Nah, harusnya kita berangan-angan yang paling tinggi. Cita-cita tertinggi. Tidak minta surga, minta firdaus. Ya, bersama Rasul SAW, ma'al anbiya, siddiqin wa syuhada wa salihin. Iya tak? Itu yang paling tinggi. Maka beliau meminta, ya Rasulullah, as'aluka, aku minta kepada engkau menemanimu di surga. Maka kata Rasulullah SAW, awa ghaira dhalik, kok enggak minta yang lain? Kata beliau, huwa dzaka, itu permintaan saya, itu keinginan saya, cita-cita saya. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, a'inni ala nafsik, bantu aku mewujudkan itu untuk dirimu. Caranya gimana? Bikathratis sujud, banyak sujud. Banyak sujud maksudnya banyak salat. Banyak salat. Ayo yang ingin punya cita-cita menemani Rasulullah SAW, perbanyak salat. Di waktu-waktu yang bisa kita melakukan salat banyak di situ. Ya. Baik. Ini penting dan utamaannya. Dari sini saya mengajak pribadi saya dan antum semua untuk mari kita mempelajari sholat dan memperbanyaknya sesuai tuntunan Rasulullah SAW, dan kita melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya tentang sholat ini kita bisa menggapainya di hari kiamat nanti dan juga di dunia ini tentunya. Semoga sholat-sholat kita menjadi penghapus dosa, pencegah dari kekejian dan kemungkaran. Dan kalau belum, maka mari kita memperbaikinya. Semoga Allah memperbaiki kita semua. Dan ini yang kita bisa sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu manfaat, membuahkan amal yang saleh. Allahumma amin. Semoga Allah mengampuni kita, orang tua kita, dan yang kaum muslimin yang kita cintai semua. Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.